Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Ahyu Manja dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Muhammad Ruslan MPD dengan bidang studi desain grafis dan animasi. Di sini saya mengambil materi tentang sejarah perkembangan Islam di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya kita bahas yang pertama dulu yaitu profil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia kecil, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diasuh sebagaimana anak kandung beliau sendiri. Hal ini dilakukan Rasulullah untuk meringankan beban yang diderita keluarga pamannya setelah bencana besar yang melanda kota Mekkah. Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi anak yang baik dan cerdas di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memberikan kasih sayang yang besar kepadanya, sebagaimana yang beliau berikan kepada anak-anaknya. Keberaniannya telah teruji pada saat peristiwa menjelang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ketika itu beliau tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat para pemuda Quraisy mengepung rumah dan akan membunuh beliau. Perbuatannya yang mengandung resiko ini merupakan bukti nyata dari kesetiaannya untuk tetap berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela dan memperjuangkan agama Islam. Demikianlah uraian singkat mengenai peran yang telah dimainkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai periode Mekkah. Sebagai anak kecil yang baru berusia 9 tahun, Ali bin Abi Thalib percaya kepada misi Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengawinkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sendiri setahun setelah kepindahannya ke Madinah. Ketika di Madinah, sebagaimana halnya ketika beliau berada di Mekkah, beliau selalu diberi kepercayaan untuk menyelesaikan segala rencana yang memerlukan keberanian dan semangat yang luar biasa. Pada waktu Nabi Muhammad SAW wafat, terjadilah perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tentang orang yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala pemerintahan. Ali bin Abi Thalib tidak mengikuti perdebatan ini karena beliau sedang sibuk mengurusi jenazah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, beliau belum sempat menyatakan baiat kepadanya. Hal itu baru dilakukannya setelah 6 bulan Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama. Setelah Abu Bakar wafat, beliau segera membaiat Umar sebagai khalifah kedua untuk mempererat hubungan persaudaraan. Ketika terjadi pencalonan khalifah yang ketiga, Ali menyampaikan dukungan suaranya terhadap Utsman bin Affan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Muslim di Madinah menjadi bingung. Mereka seolah kehilangan tokoh yang akan menggantikan kedudukan Khalifah Utsman. Dalam situasi seperti itu, Abdullah bin Saba, salah seorang pemimpin di Mesir, mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib semula menolak usulan tersebut dan tak mau menerima jabatan sebagai khalifah. Alasannya, situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Namun, beliau terus mendapat desakan dari para pengikutnya. Akhirnya, tawaran untuk menduduki jabatan sebagai khalifah diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi, semua orang yang menginginkan jabatan itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka melakukan sumpah setia kepada beliau. Sejak saat itulah beliau menjadi penguasa Islam yang baru, menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib.
Meskipun banyak pergolakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak hal yang dilakukan dalam usaha pengembangan Islam. Baik perkembangan dalam bidang sosial, politik, militer, dan ilmu pengetahuan, situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Mereka memiliki banyak tugas yang harus diselesaikannya, seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. Dan kehidupan masyarakat Islam masih sangat sederhana karena belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi, kekayaan, dan kedudukan. Perjuangan pun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, beban yang harus dipikul oleh penguasa berikutnya semakin berat. Usaha-usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengatasi persoalan tersebut tetap dilakukannya, meskipun beliau dapat tantangan yang sangat luar biasa. Usaha-usaha yang dilakukan semasa kepemimpinan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti para gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Affan, yang sudah melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya dengan mengangkat para gubernur yang baru. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara yang pada masa Utsman bin Affan diberikan kepada kerabat dan keluarganya. Yang ketiga, terjadi peningkatan dalam bidang militer. Yang keempat, dalam bidang ilmu pengetahuan, Ali memerintahkan Abu al-Aswad al-Du'ali mengarang pokok-pokok ilmu nahwu qawaid nabahab yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Dan yang kelima, dalam bidang pembangunan, Ali bin Abi Thalib menata pembangunan kota dengan baik seperti pembangunan kota Kufah. Sedangkan pergolakan-pergolakan yang muncul di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib seperti yang pertama, Perang Jamal 36 Hijriah atau 656 Masehi. Perang ini merupakan perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat. Dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, perang ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Perang Siffin 37 Hijriah atau 657 Masehi antara Ali dengan kelompok Muawiyah. Perang ini terjadi disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus. Pembunuhan Utsman didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukannya. Perang ini berakhir dengan persetujuan damai. Yang ketiga, Perang Nahrawan antara kelompok Ali dengan orang Khawarij di Nahrawan yang awalnya merupakan pengikut Ali. Kemudian mereka melakukan pemberontakan setelah terjadinya arbitras. Pertempuran ini dimenangkan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Baik teman-teman semuanya, yang keempat yaitu tentang wafatnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya menjelang subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah ketika sedang sholat di Masjid Kufah, Ali bin Abi Thalib dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam. Hingga beliau mengeram kesakitan, orang-orang yang mendengar teriakan Khalifah Ali kemudian keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Mereka kemudian membawa Ali ke rumahnya. Setelah malam harinya, Ali bin Abi Thalib kemudian wafat dan dimakamkan di Kufah. Baik teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Afwan minal khoto'i, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salah datangnya dari saya, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah, sampai jumpa teman-teman.